Bismillahirrohmanirrohim. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagi seorang muslim, belajar ilmu agama bukanlah sekedar kegiatan sampingan. Kalau ada waktu dikerjakan, dan kalau tidak ada waktu, ya tidak mengapa ditinggalkan. Bukan demikian saudaraku, ilmu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasul. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran Surat Ali Imran 31. Allah berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya dengan hanif, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Maka, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Robnya dengan suatu apapun. Quran Surat Al-Kahfi 110. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Ayat-ayat di atas dengan gamblang menunjukkan kepada kita bahwa setiap muslim harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan bersih dari syirik, melandasi amal solehnya dengan keimanan dan tauhid, tunduk kepada syariat Allah, menegakkan sholat dan membayar zakat, menegakkan nasihat dan kesabaran. Sementara tidak mungkin melakukan itu semuanya kecuali dengan dasar ilmu dan pemahaman. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Katakanlah Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan ilmu." Quran Surat Yusuf 108. Demikianlah Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajak seluruh umatnya agar bertawakal kepada Allah dan senantiasa menggunakan akal dan keilmuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ilmu adalah sayyidul amal, penghulunya amal, sehingga tidak ada satu amalan pun yang dapat dilakukan dengan benar tanpa didasari dengan ilmu. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah kaidah, ilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat. Imam Syafi'i telah membuat perumpamaan bagi penuntut ilmu syar'i yang tidak berdasarkan pada dasar yang benar. Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa dasar yang benar adalah seperti orang yang mencari kayu bakar pada malam hari. Ia membawa seikat kayu, di mana di dalamnya terdapat ular yang siap mematuknya, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Maksudnya adalah, para penuntut ilmu harus selalu merujuk kepada dasar yang benar yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika kita mempelajari ilmu agama, namun tidak merujuk pada sumber yang benar, yaitu Kitabullah dan Sunnah, maka bisa saja ia akan menemukan perihal yang disangka termaksud agama, padahal bukan, sehingga akibatnya dapat terjatuh ke dalam penyimpangan. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Quran Surat Al-Mulk ayat kedua. Sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud paling bagus amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas yaitu jika dikerjakan karena Allah, sedangkan benar maksudnya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin seseorang bisa ikhlas dan mengikuti tuntunan kecuali jika berlandaskan dengan ilmu. Ketika kita berbicara mengenai keutamaan belajar ilmu agama, sesungguhnya kita sedang membahas tentang pentingnya seorang muslim mencapai keridhaan Allah dan cintanya. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan kecintaan Allah dan ampunannya kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi SAW. Dan bagaimana mungkin kita bisa mengikuti ajarannya jika kita tidak membangun agamanya di atas ilmu dan pemahaman? Maka, sekali lagi,
Belajar ilmu agama ini bukanlah kegiatan sampingan. Ini adalah kebutuhan setiap insan. Tidaklah kita ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya. Dengan sebab itu, jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.